Hai guys, gimana kabarnya hari ini? BTW guys, aku tuh kepikiran deh, kayaknya aku pengen coba hal baru gitu. Kayak dunia komedi, apalagi stand up, kan lagi naik banget nih akhir-akhir ini. Gimana kalau kita belajar caranya jadi stand up komedian? Kayaknya seru ya. Kebetulan aku tuh punya temen seorang komika yang ger banget, udah banyak diomongin sama banyak orang. Nah, sekalian aku tuh penasaran gimana sih cerita dia awal mulanya sampai sekarang bisa jadi komika gitu. Tapi siapa ya orangnya? Nanti aja ya, biar penasaran. Kalau gitu temenin aku yuk. Kita bakal ke markas komika yang ada di Jalan Wijaya buat kita ketemuin langsung orangnya. Kita tanya sama dia ya. Yuk. Apa namanya yang opet itu? Bang, nah kebetulan langsung ketemu. Tiara, sama siapa Tiara? Sama adalah. Ya ampun, kenapa dadakan banget datangnya? Kenapa nggak telepon dulu? Tadi tuh aku lagi nge-vlog, terus aku kepikiran kayaknya asik deh kalau belajar jadi komika. Terus aku ingat Bang Beler di sini. Jadi mau ngobrol tentang komika nih. Aku mau tanya-tanya juga. Tapi bentar nih, kita ngobrolnya jangan di sini. Oke, kita oke. cari tempat yang enak untuk ngobrol. oke? Boleh, oke. Yuk ikutin saya. Yuk. Bang. Nah, sini kan enak kita Iya. ngobrol-ngobrol sambil duduk. Jadi gimana Tiara Aku kabarnya? tuh penasaran perjalanannya Bang Beler sampai jadi komika tuh kayak gimana gitu. Awalnya yang memotivasi tuh apa sih Bang? Kayak, oh gue kayaknya cocok nih, apa ada yang bilang, Bang kayak lucu deh, lu cocok jadi komika deh. Oke, berarti motivasi awalnya jadi komika ya dulu itu saya kerja di salah satu minimarket sebagai kasir di tengah-tengah waktu yang nggak ada konsumen datang atau customer datang, saya tuh kan depan komputer, jadi iseng nyari stand up komedi. Waktu itu pertama kali muncul di Open Mic Metro TV apa kalau nggak salah, nama komikanya Jui Purwoto. Saya tonton, ih lucu juga ya orang lawak sendiri gitu. Saya tonton terus, akhirnya saya ngerasa oh ternyata bisa nih ngelucu di atas panggung gitu. Karena saya basicnya dulu kalau ngelucu tuh temenan aja, gerombolan gitu, Tongkrongan gitu nongkrong ya. gitu. Nah setelah melihat Metro TV punya open mic stand up comedy, oh ternyata bisa nih tanpa tongkrongan pun bisa lucu gitu. Akhirnya dari situ mulai dicari tuh, ada nggak ya komunitasnya, ternyata ada domisili di Bogor, stand up Indo Bogor, ada, akhirnya ikut gabung. Dari situ sih triggernya pengen jadi komika tuh. Tapi emang waktu di tongkrongan emang orang-orang bilang Bang Beler tuh lucu atau emang sengaja nih pengen ngelucu gitu? Wah kacau, tongkrongan kalau nggak ada gue biasa aja. Ya predikat lucu kan sering diberikan oleh orang lain ya. Jadi gue tuh di sana sebagai orang yang ngeramein aja gitu. Membangun suasana gitu ya? Iya, bahkan dari dulu dari zaman sekolah ya di SMA, gue tuh pernah digampar sama guru gara-gara ngelawak. Jadi dari dulu tuh ada plesetan, jadi guru bahasa Inggris bilang once upon a time, gue plesetin once upon undian. Jadi teman-teman ketawa, terus gurunya sewot, saya tumpah. Celutukan lucu gitu ya? Dari situ, wah bisa nih jadi pembangkang gitu. Nggak bisa jadi komika nih gitu. Jadi dari tongkrongan pindah ke stand up comedy gitu. Tapi pas lagi jadi kasir minimarket gitu, kegiatannya juga ngelucu buat sama temen-temennya apa gimana tuh? Ngelucu gitu, cuman yang ketawa customer. Oh, juga beda-beda. suka. Hari ini yang ketawa warga RW 2 misalkan, besoknya RW 3. Cuman ya itu keterbatasan, kan kalau kerja ada SOP, jadi nggak boleh banyak bercanda gitu. Jadi itu tuh terkurung banget. Jadi kayak pengen nyari ruang buat ngeluapin itu semua ya? Iya, akhirnya langsung ke stand up comedy. Oke, kalau gitu ada nggak sih yang menginspirasi Bang Beler gitu, kayak pengen jadi dia nih? Ada, dulu tuh nama komika namanya Jui Purwoto, asal Bogor.
Itu tuh jebolan Metro TV juga. Nah itu pertama kali saya nonton dia dan pertama kali saya pengen jadi kayak dia. Gitu udah melucu, terus jokesnya bisa diterima dengan baik gitu. Kita ngedengerin juga kayak, ih gitu aja bisa lucu ya gitu. Nah pertama kali patokannya adalah pengen jadi kayak Joey Purwoto. Melucu dan jokesnya bisa diterima banyak orang gitu Iya, ya. saya ada satu jokes dia yang sampai sekarang saya jadi favoritin gitu. Dia bilang banyak orang yang menyalahkan banjir di Jakarta gara-gara kiriman dari Bogor. Padahal orang Bogor tuh baik-baik, orang Bogor tuh amanah. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita dapatkan pasti kita sampaikan. Betul, termasuk Termasuk air. Wah, saya lucu banget tuh gitu. Dan itu tuh komedinya tuh tidak apa ya, tidak fisik gitu. Ada Oh, bikin iya, kita iya, mikir, iya, oh iya. bisa ya kayak gitu dikemasnya gitu. Jadi itu yang diambil dari siapa Mbak? Bang Jui. Jui Bang Purwoto. Jui itu kayak oh bisa ya ngambil yang nggak sensitif tapi tetap lucu gitu Iya, ya. gitu bikin kita mikir gitu. Itu yang diambil sama Bang Beler sekarang juga ya, diterapin Iya. sekarang. Iya, makanya sekarang banyak yang, terutama dulu ya, banyak yang menganggap gaya stand up gua tuh mirip kayak gaya stand up Joey Purwoto. Oh gitu. Karena emang tiap hari nontonin dia gitu. Tapi kalau menerima feedback kayak oh kok lo mirip banget nih sama Bang Jui itu gimana nanggepinnya? Aminin Bang aja. Beler? Oh gitu. Karena kan emang nggak bisa dipungkiri, dia salah satu role model gitu. Pasti kalau kita belajar sesuatu pasti bakal niru si orang yang kita tiru itu kan. Tapi lama-lama nanti beda sendiri. Setelah tahu polanya, oh ternyata ini udah nggak cocok buat gua. Gaya yang gua tuh sebenarnya seperti apa sih? Nah itu dieksplor. Tapi udah pernah sempat ketemu sama Bang Jui-nya? Ketemu kan satu komunitas gitu. Oh gitu. Iya. Terus tanggapannya beliau mungkin tahu ditiru gitu gimana? Jangankan tahu ditiru, dulu tuh gua bawain materi dia. Nah, gua nggak tahu bahwa stand up comedy itu nggak boleh pakai materi orang. Oh gitu. Jadi pas awal gabung pakai materi itu tuh yang tadi tuh yang Bogor ngirim Iya, banjir. iya. Dianya nonton. Pas Akhirnya banget dikasih ya. tahu di situ bahwa nggak boleh bawain materi orang. Tapi di situ Bang Jui-nya fine-fine aja atau Fine-fine aja sih, gimana? tapi kaki saya sampai diinjek. Tapi aman sih gitu. Oke. Nah, gimana sih Bang caranya ngembangin materi stand up tuh kan yang dari nggak ada, jadi lucu gitu? Tuh panjang banget prosesnya gitu. Saya juga dari gabung komunitas 2013 sampai bisa lucu tuh 1,5 tahun gitu. Lumayan. Lama banget gitu. Makanya ini tuh harus diformulasikan. Makanya kenapa Comika bikin sekolah pecahkan tuh tujuannya buat ini. Bikin materi dari nol sampai akhirnya bisa jadi joke, dan dari joke ini kita bisa dapat job gitu. Tapi kalau gambaran singkatnya cara ngembangin materi bersumber dari apa yang kita resahkan, apa yang kita gelisahkan. Macet nih, kita ngeliat Jakarta macet, berarti kan ada keresahan kita di situ. Habis itu komentarin masalah macetnya apa, terus baru dicari lucunya dari macet ini apa. Tapi biasanya kalau udah jadi materi, latihannya ke depan banyak orang atau ke siapa dulu gitu Bang buat tahu kayaknya udah oke nih gitu? Ada dua sih tahapannya. Kalau gua dari tongkrongan dulu, karena gua anak tongkrongan ya. Kalau yang nggak punya tongkrongan biasanya langsung ke open mic. Open mic itu tempat latihannya komunitas. Ada nggak sih Bang buat maksudnya kayak rutinitas tertentu gitu? Tadi kan dari keresahan, apa emang sengaja dicari gitu? Yang mana yang bikin resah gitu buat jadi materi? Bisa dicari, bisa datang dengan sendirinya, tergantung dari backgroundnya masing-masing gitu. Kalau saya kan sekarang notabene komika yang berkeluarga, bisa dibilang family man lah gitu. Nah keresahannya tidak jauh dari seputar rumah tangga, seputar anak, seputar istri, dan kebijakan-kebijakan rumah tangga gitu. Nah kalau misalkan nyari keresahan lain sebenarnya bisa, tapi akan balik lagi ke sini gitu. Karena itu yang dirasain ya, memang Iya. itu yang lagi dijalanin gitu. Betul, tergantung background kita masing-masing sih. Sebenarnya semua hal tuh bisa dijadiin materi. Tadi Bang Beler pertama kali tampil tuh tahun berapa Bang? Di depan banyak orang. 2013 open mic. Latihan terus sampai akhirnya masuk suci 2017. Berarti 4 tahun ya? 4 tahun tuh latihan untuk masuk suci. Stand up comedy Indonesia Kompas TV tampil di Balai Sarbini, ditonton 800 orang. Oh gitu. Itu pertama kalinya tuh dapat panggung sebesar itu. Pas perasaan baru naik panggung tuh gimana sih Bang? Ingat lagi? Gemeter, deg-degan, sampai sekarang saya masih deg-degan. Oh gitu. Iya. Biasanya apa yang dilakuin kalau buat ngilangin nervousnya gitu? Metode orang beda-beda. Kalau saya biasa, ini gue pakai saya apa gue ya?
Ah, terserah, bebas. Gua aja ya. Kalau kalau gue biasanya jalan-jalan ke belakang panggung sambil ngebadanin materi. Pokoknya jangan biarkan tubuh ini tuh diam. Nanti jadi kaku di atas panggung. Oh iya. Makanya akhirnya saya tarik nafas, jalan-jalan gitu. Ada komika kayak Ge Pamungkas, itu sebelum tampil minta dipukul dulu badannya. Oh iya. Dia minta di gitu-gituin supaya energi rileksnya keluar gitu. Tapi kalau Bang Beler tuh justru kalau lagi persiapan nggak pengen diganggu atau malah ngajak ngobrol orang gitu sih? Nggak pengen diganggu sih sebenarnya gitu. Biasanya kalau mau tampil tuh sekarang udah spare waktu 30 menit sebelum tampil tuh udah menyendiri aja. Kalaupun ngajak ngobrol yang penting-penting. Kayak misalkan penontonnya udah datang atau siapa yang harus disebut gitu. Tapi sisanya mah udah hafalin materi aja. Tapi waktu awal-awal jadi komika baru naik panggung itu tantangannya apa sih Bang kalau boleh tahu tuh? Ya itu gemeter, nervous, nggak lucu gitu. Kalau kita nggak lucu di tongkrongan itu masih belum seberapa ya, karena itu teman-teman kita. Nah kalau tampil di depan orang yang nggak kenal kita terus kita nggak lucu, itu bebannya jauh lebih berat. Makanya tampil di depan penonton tuh sebenarnya ngalahin berapa step tahu. Yang pertama adalah rasa grogi, itu harus dihilangkan. Iya betul. Yang kedua deg-degan di atas panggung tuh harus dihilangkan juga. Terus hafalan harus bisa tersampaikan dengan baik. Yang keempat adalah maksud yang dari otak kita ke penonton tuh harus bisa sampai. Nih ngerti nggak jokesnya di mana gitu. Tapi ada nggak sih Bang momen kayak udah ngomong udah cair gitu, tiba-tiba penontonnya nggak ketawa gitu loh? Ada. Itu gimana tuh Bang? Saya Aduh. cekek penonton. Kan rasanya pasti buyar nggak sih di kepala tuh? Iya, tapi itu jadi ini aja, trial error aja. Karena kalau konteksnya manggung di open mic ya, itu kan tempat latihan. Jadi materinya juga materi yang untuk dilatih. Jadi kemungkinan penonton nggak ketawa tuh sangat tinggi. Jadi kita nyiasatinnya biasanya kalau nggak lucu, ya udah slide-nya apa gitu, lanjutnya apa. Atau kalau jam terbangnya udah tinggi tuh bisa ngelucuin dari hal-hal yang nggak lucu gitu. Itu tergantung situasi sih. Oke. Jam terbang juga pengaruh Jam banget. terbang berpengaruh gitu. Sama tadi aku penasaran kan katanya tuh isu-isu yang Bang Beler angkat tuh keluarga gitu. Biasanya kalau mau ngangkat itu izin dulu nggak sih Bang ke istri? Takutnya tersinggung gitu, dibawa-bawa gitu. Enggak sih, yang penting dia mah transferan lancar. Soalnya kalau izin dulu biasanya kan nyerahin do and dance kan. Iya. Kalau nyerahin ke istri lebih banyak dance-nya. Udah ya gitu ya. Jadi mending minta maaf aja daripada minta izin, itu benar. Soalnya kalau misalkan dia juga ngerti lah nikah sama siapa gitu. Kecuali saya bukan stand up comedian, saya pegawai busway misalkan, terus tiba-tiba ngerosting dia, ya baru apa maksudnya nih gitu. Tapi kalau dia tahu saya stand up comedian mah nggak akan tersinggung gitu. Tapi ada momen minta maaf nih gara-gara dibawa. Nggak ada, pokoknya saya kalau tiap bahas istri saya tuh biasa aja. Cuman tiap diajak ngobrol nggak jawab, kenapa ya? Nggak mau diajak ngelucu juga mungkin. Iya, beda aja referensinya. Bagi saya lucu, bagi dia enggak. Betul. Oke. Boleh ceritain juga nih dari awal maksudnya baru naik panggung sampai sekarang jadi seorang Dani Beler yang dikenal. Itu gimana sih Bang perjalanannya? Panjang banget. Tadi sih sebenarnya yang bikin Dani Beler manggung di open mic komunitas sampai di panggung Suci itu momentumnya itu. Karena ketika saya bisa berhasil tampil di Suci itu satu pencapaian sendiri tuh. Itu tuh jalan langsung kebuka tuh. Label udah ada sebagai lulusan Suci, terus ilmu yang diterapin dari Kompas juga bisa terpakai gitu. Nah, itu yang jadi starting point ya. Starting point saya bisa di titik sekarang gitu. Tapi waktu persiapan buat masuk Suci tuh yang dilakuin sama Bang Beler apa sih? Emang latihan terus kah? Atau emang goalsnya kan pengen ke situ tuh? Latihan terus. Biasanya Suci itu ancar-ancarnya 2 bulan sebelumnya. Udah dikasih teaser nih, bakal ada Suci 7 misalkan. Nah dari 2 bulan itu kita persiapin apa aja yang bisa mendukung kita untuk tampil bagus di audisinya. Otomatis buka lagi materi apa yang kita punya, materi yang bagus mana, yang tipe audisi yang seperti apa, itu tuh dilatih terus selama 2 bulan menjelang Suci 7 gitu. Terus di titik mana sih Bang kayak kayaknya karir gue ini udah oke banget dibanding yang dulu-dulu gitu? Di titik mana karir gue udah oke?
secara apa nih? Popularitas atau Iya, finansial? bisa dua-duanya. Boleh. Pokoknya tolok ukur komika yang sudah sustain dan oke gitu ya. Ketika datang ke Uniqlo nggak panik gitu. Nah, tuh. Saya udah di tahap itu. Sekarang, Sekarang. alhamdulillah ya. Ya nggak panik karena nggak beli juga. Lihat-lihat doang. Oke, ngomongin materi nih, pernah nggak sih Bang nyinggung yang agak kontroversial gitu, isi-isi yang lagi panas? Nggak ada sih ya. Kalau sejauh ini ya, materi yang diutarakan oleh stand up saya itu nggak ada yang tersinggung karena balik lagi permasalahan yang saya ajukan, permasalahan yang saya lempar adalah basisnya keluarga. Betul. Keluarga saya, keluarga istri saya dan anak saya gitu. Kalaupun ada yang tersinggung, ya keluarga saya gitu. Nggak pernah ada isu-isu agama yang bikin saya sampai minta maaf gitu. Alhamdulillah sejauh ini sih nggak ada ya. Paling minta maaf ya ke Istri istri, gitu. betul. Tapi aman-aman aja sejauh ini. Soal keluarga, misal penonton tuh juga keluarga ada yang tersinggung gitu, misal nggak terima di panggung tuh pernah ada nggak sih? Nggak ada, keluarga gua lu nggak perlu campur gitu. Makanya di awal tuh batasnya harus ditegasin dulu gitu. Makanya stand up komedian tuh selalu berbicara tentang aku gitu atau gue. Iya. Misalkan ngomongin isu apa, contohnya kayak keluarga gua gitu. Nah, ketika contohnya kayak keluarga gua, berarti objek tertawanya keluarga dia. Kalau misalkan ada penonton tersinggung, ya itu mah pilihan lu tersinggung. Karena kan gua ngomong keluarga gua, bukan keluarga lu gitu. Berarti emang Bang Beler tuh fokusnya adalah bukan membuat orang lain merasakan, tapi ya menceritakan aja apa yang dirasakan Iya, sendiri gitu ya. Betul, gitu. Berarti materi sekarang lebih mudah ya dibanding dulu pas masih sendiri. Lebih mudah. Sekarang kan setiap hari datang tuh Datang namanya. masalah. Betul. Maksudnya kan setiap hari kan berjalan ya, anak apalah, istri apalah gitu. Betul. Setiap hari alhamdulillah keresahan datang sendiri tanpa harus dicari gitu ya. Cuman batasnya adalah, kelemahannya adalah materi-materi yang sifatnya keluarga ini kurang relate di beberapa penonton. Betul. Kayak SMA, kuliah, mana mikirin orang kuliah tentang nikah gitu, paling skripsi gitu kan. Cuman ya alhamdulillahnya ada aja pasarnya gitu. Keresahan banyak masalah keluarga. Berarti emang segmented ya ini penonton Iya, bisa untuk dibilang saat ini segmented, ya. betul. Tapi mau mencoba melebarkan lagi kayak bahas-bahas kayak yang dulu-dulu pas masih sendiri biar narik lagi penonton yang mungkin belum berkeluarga gitu. Enggak sih, berusaha. Sekarang mah bukan narik penonton tapi ngasih tahu penonton sekarang kualitas saya di sini biar orang yang datang. Soalnya kalau ngerangkul banyak banget yang harus dirangkul gitu. Oke. Belum tentu dia juga mau nonton saya. Betul. Jadi kayak brandingnya adalah membicarakan soal keluarga gitu untuk saat ini. Iya, family man lah. Family man. Oke. Nah, tapi seberapa besar sih Bang ngaruhnya budaya sama isu sosial tuh buat materi stand up? Pengaruh budaya sosial untuk materi stand up bagi komika ya. Iya. Itu berpengaruh banget gitu karena isu-isu yang terkini tuh sangat dinanti oleh penonton gitu. Kalau misalkan hooknya atau punchnya berkaitan dengan sosial yang sedang terjadi, biasanya lebih oke, lebih rame gitu. Penonton tuh ketawanya lebih ger gitu. Dan itu juga jadi titik balik ketika kita ngelempar isu baliknya ke keluarga. Kayak misalkan kita ngomentarin kebijakan yang saat ini terjadi nih, masalah MK, batas usia, Iya. Kaisang umur 29-30. Nah, kalau saya komentar, saya akan balik ke diri saya sendiri. Gimana ya saya kalau jadi Pak Jokowi gitu? Mungkin nggak apa-apa deh saya gagal jadi presiden, tapi kan saya berhasil sebagai seorang ayah gitu. Nah, balik lagi ke saya sendiri gitu. Betul. Jadi apapun kritiknya, apapun pesan yang disampaikan, balik lagi ke saya sebagai keluarga gimana gitu. Tapi suka kebeban nggak sih kan? Maksudnya isu itu kan ada di satu momen. Suka kayak gue harus bikin materi cepet-cepet nih buat bisa ada di momen itu. Suka ada kebeban gitu nggak? Enggak sih alhamdulillah karena itu kan momentum ya. Jadi kalau misalkan dibuat untuk saat itu doang sih bisa, tapi ya nggak akan jangka panjang gitu. Nggak terlalu beban juga. Karena nggak semua isu tuh layak dibahas gitu kalau gue ya. Ada isu-isu yang memang berkaitan sama gue, misalkan parenting, keluarga, itu layak untuk dibahas. Sisanya kayak isu-isu apa ya, misalkan KRL, anjlok gitu, itu nggak usah dibahas tuh, nggak ada hubungan. Iya. Tapi ada nggak sih Bang momen kayak yang paling berkesan yang titik ini nih yang bikin gue jadi kayak sekarang? Apakah menikah atau apa mungkin? Gue sih percaya selain suci ya, menikah tuh membuka pintu rezeki.
gue sangat percaya itu karena kerasa banget nih di masalah finansial. Dulu sebelum nikah tuh job gue paling 1 kali dalam sebulan. Setelah menikah alhamdulillah bisa 4 sampai 5 kali dalam setahun. Jadi lumayan oke tuh secara kuantitas. Tapi titik baliknya itu dari suci dan berkeluarga bisa bikin gue seperti sekarang gitu. Oke. Nggak tahu deh kalau nggak nikah mungkin lebih baik sih. Parah banget lu ketawain. Oke. Yang diharapin Bang Beler buat dunia stand up nih apa aja? Ya mudah-mudahan komika-komika bisa meneruskan cita-cita yang selama ini digagas oleh para foundernya. Founder kan ada 5 ya. Ada Panji Pragiwaksono, Raditya Dika, Ernest Prakasa, Isman, sama Rian Adriandi. Mereka ingin komika itu bisa hidup dari karya. Ada banyak cara untuk menuju ke situ, salah satunya memanfaatkan media sosial gitu. Nah, saya tuh pengennya bisa hidup dari stand up aja, bikin karya. Apalagi sebagai stand up komedian tuh bikin karya kayak musisi bikin album. Jadi harus gitu. Nah, di tahun ini saya mau bikin spesial juga, spesial show. Jadi komika tuh punya karya namanya spesial show di mana materinya itu 1 jam bahas idealisme dia. Nah, judulnya adalah udah boleh disebut belum ya? Udah ya? Judulnya adalah Danny Blues. Tahu dong plesetan dari apa? Apa tuh? Danny Blues plesetan dari apa? Baby Blues. Jadi lagi mengalami Danny Blues gitu. Iya. Kamu pernah dengar nggak Baby Blues? Pernah. Nah itu. Nah, Danny Blues tuh berarti Danny Beler yang sedang Baby Blues. Sedang keresahan-keresahannya seorang Danny Beler gitu ya. Iya, di dalamnya masalah topik rumah tangga, masalah anak parenting, married is scary, masalah pandangan kita terhadap dunia luar sana itu tuh akan dibahas. Danny Blues tanggal 30 November di Usmar Ismail. Oke. Tapi soal tadi kan bakal di-share juga lewat platform media sosial. Pengaruhnya apa sih Bang? Kayak dulu kan nggak semasif sekarang nih media sosial. Sekarang ngaruh. Sekarang tuh udah digital 4 titik berapa ya? 4.0. 4.0 ya. Itu tuh semuanya serba digital gitu. Iklan digital. Bahkan promosi sesuatu tuh lewat TikTok deh misalkan. Kalau 5 detik pertama nggak menarik, pasti kita scroll kan? Iya, nah, betul, sepenting itu sebenarnya media sosial tuh. Makanya saya menggunakan media sosial itu untuk ajang saya berekspresi. Kayak materi stand up saya potong tuh jadi materi klip stand up 1 menit biar bisa dikonsumsi orang banyak. Setidaknya tuh bangun awareness, oh ada Danny Beler ya gitu. Yang mudah-mudahan orang yang tahu Danny Beler bisa mau nonton special show saya nanti. Tadi diulang lagi kapan dan di mana? Danny Blues 30 November Usmar Ismail. Oke. Gitu. Pembelian tiket ada di comika.id atau bisa dihubungi Instagram Oke. Danny Beler. Oke. Tapi untuk pengaruh medsos tuh buat Bang Beler sendiri justru menguntungkan ya? Menguntungkan. Gini deh, jangkauannya gini. Dulu itu sebelum ada sosmed, orang tuh harus tur dulu. Dari satu kota ke kota lain untuk memperkenalkan siapa saya. Nah, semenjak ada sosmed, semuanya tuh bisa terjangkau hanya dari satu Instagram aja. Kita upload video gitu. Yang nonton bisa dari Jambi, bisa dari Maluku, hanya melalui satu video aja. Oke. Itu berpengaruh banget media sosial. Makanya semua informasi tentang stand up comedy saya, karya-karya saya bisa kalian lihat di Instagram saya Danny Beler. Dan jangan lupa Danny Blues Special Show Danny Beler 30 November di Usmar Ismail. Harga tiket silahkan hubungi atau kunjungi Instagram saya @dannybeler. Mantap. Oke. Terakhir nih, Ya. Bang Beler. Sebagai komika yang udah senior, bisa dibilang senior nggak nih? Senior di dunia stand up. Ada saran nggak sih buat komedian-komedian muda gitu? Buat karir mereka? Tetap patah semangat, jangan dilanjutkan karena sudah terlalu banyak nih populasi stand up komedian gitu. Jadi kalau kalian mau berpikir pengen jadi stand up komedian lagi, tolong dipikir-pikir lagi deh gitu. Atau kalau kalian kekeh gitu ngotot, gimana sih cara jadi stand up komedian yang setidaknya baik dan benar secara aturan, bisa gabung di sekolah pecahkan gitu. Pokoknya anak-anak muda mah jangan gampang ngeluh lah. Gitu. Ngeluh boleh tapi tetap dijalanin aja. Oke. Jangan patah semangat. Sosial media manfaatkan dengan baik,
buat kalian yang nggak terkenal, buat kalian yang pengen dikenal banyak orang, pengen dikenal satu Indonesia, sosial media tolong dimanfaatkan dengan baik dan benar. Gitu. Oke, asik banget ya obrolannya. Masa sih? Jadi pengen, aduh gimana nih buat kayak pengen gitu jadi komika. Nanti daftar aja. Gitu Tiara. ya di Iya. sekolah pecahkan. Sekolah pecahkan nanti daftarin. Siapa tahu bisa melucu juga nanti depan kamera. Siapa tahu jadi saingan kan? Iya benar. Ya oke, segitu Oke. dulu Bang Belar. Baik. Aku mau cabut nih, mau Siap. cari makan. Oke, terima kasih ya Tiara ya. Terima kasih. Ya.